Selamat hari Minggu, salam sejahtera dan salam PKB. Toh lebih pisan, salam PKB. Baik, terima kasih. Hari ini di hari Minggu yang kudus, kita akan memperingati Hari Reformasi dan HUT PKBGT yang ke-13. 31 Oktober 2021 dengan tema khusus untuk Hari Reformasi. Tema kita adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Fenty Laban MTH dari GEP Sultra, sementara sedang S3 di Makassar sekarang ini. Kemudian yang hendak kami sampaikan bahwa pada hari ini pula PKBGT melaksanakan hari ulang tahun yang ke-13. Dan semoga segenap PKBGT dimanapun juga berada, mari kita bersama memaknai itu dan kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita di usia yang ke-13 ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena kasih sayang Tuhanlah kita dapat lagi berjumpa saat ini bersekutu dalam ibadah kepadanya. Tema yang akan menjadi perenungan kita mengatakan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akan menuntun kita merenungkan tentang kasih Tuhan yang telah Dia nyatakan bagi gerejanya. Sehingga minggu ini tepatnya pada hari ini, tanggal 31 Oktober 2021, kita diperkenankan lagi memperingati Hari Reformasi Gereja yang ke-504. Sejak Bapak Martin Luther menempelkan 90 dalil di gereja Wittenberg 31 Oktober 1517. Saya akan bacakan salah satu dalil itu adalah dari 90 dalil itu, saya ambil dari situs PGI. Tuhan dan Guru kita Yesus Kristus ketika Tuhan mengucapkan bertobatlah, dan seterusnya menyatakan bahwa seluruh hidup orang-orang yang percaya harus diwarnai dengan pertobatan. Juga dalam minggu ini kita memperingati hari ulang tahun PKBGT yang ke-13. Semua itu menjadi jelas bahwa kasih Tuhan amatlah besar bagi saya dan saudara-saudara, bagi gereja bahkan bagi dunia ini. Kasih yang telah nyata itu menggerakkan kita untuk senantiasa menyatakan bagi kasih sesama sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri, saya jemput kita untuk berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan himne PKBGT. Kita ulang satu kali lagi himne PKBGT. Mari mengasihi dengan perbuatan dan
kebenaran bagi semua orang. Itulah jiwa bakti dalam tugas mulia, persekutuan kaum Bapa, gereja Toraja, wartakan firman Tuhan, mewujudkan panggilan, bersekutu bersaksi dan melayani. Jemaat Tuhan, dalam rangka ibadah Hari Reformasi yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja yang ke-13 tahun, maka marilah kita beribadah dengan syukur sukacita di hadapan Tuhan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat, terimalah salam rasuli. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi saudara sekalian. Dan bagimu juga. Mari bersehati di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa dan menerima berita anugerah Allah. Ya Yesus, Sang Kepala Gereja, oleh pengorbanan-Mu lah kami dilayakan mengalami persekutuan dengan Allah Tritunggal. Hanya di dalam Engkaulah kami dimungkinkan mengalami pembaharuan hidup. Namun kami sadar hal itu kadang tidak nampak karena seringkali tidak menempatkan Tuhan lagi sebagai yang utama dalam hidup kami, disebabkan oleh dorongan mementingkan diri sendiri, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja kami perbuat. Karena itu ya Tuhan, dengan kerendahan diri di hadapan-Mu, kami datang memohon pengampunan serta tuntunan kasih-Mu. Mendorong kami menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup pribadi dan dalam hidup persekutuan kami, agar kami dijauhkan dari segala perbuatan yang menghambat kami mengalami pembaruan hidup dan bahkan yang dapat membawa kami dalam jurang dosa. Yesus dambaanku, sungguh Engkaulah Tuhanku. Dosaku tinggalkan, ku kembali pada Yesus, berbalik ke Tuhanku, kembali ke penebusku. Penebus mulia, aku diselamatkannya. Ku rindukan selalu, sungguh Engkaulah Tuhan.
Kekasih Yesus, aku ikut mengasihi. Namanya ku puji dalam seluruh hidupku. Berbalik ke Tuhanku, kembali ke penebusku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman Tuhan Efesus 1 ayat 13 sampai 14 berkata, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya." Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagai orang-orang yang telah mengalami keselamatan. Ulangan pasal 6 ayat 15 sampai 17, firman Tuhan berkata, "Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu." Jemaat Tuhan, mari kita membaca Mazmur 119 secara responsorial. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau kita sudah dapat, mari kita mulai. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan,
tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh, sekiranya hidupku tentu, untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Selamat bahagia. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun daku juga selamanya. Kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan perikop pembacaan dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Pembacaan yang kedua Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Lalu pembacaan yang ketiga dari Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Kalau sudah terbuka, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Adalah baik bagi kami, umat-Mu ya Tuhan, ketika kami menenangkan diri di hadapan-Mu untuk bersama-sama mendengarkan firman Allah sebagai suara hati Tuhan yang membimbing kepada kehidupan, kebenaran, keselamatan dan sukacita. Karena itu berkenanlah kuasa Roh Allah yang kudus hadir di antara kami, sehingga firman Allah yang akan diberitakan dan disampaikan jadilah dalam hikmat kehendak kasih karunia Allah. Pakai hamba-Mu yang berdosa dan terbatas penuh kelemahan ini untuk menyampaikan firman-Mu bukan atas kehendak hamba-Mu, tetapi atas tuntunan pimpinan penyertaan Roh Kudus. Dan mampukanlah umat-Mu yang Engkau kasihi ini untuk menjadi penerima pelaku firman Allah dalam kekuatan yang daripada Tuhan saja. Kami sambut firman Allah dalam nama Yesus Kristus
yang adalah firman yang hidup, yang diam di antara kami. Amin. Pembacaan yang pertama dari Ulangan pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan, tetapi Yesus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintas skema yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan firman Allah yang ketiga dari Injil Markus 12 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya mengajak kita untuk membacanya secara responsorial, berbalasan, dimulai oleh pelayan firman ayat 26, dilanjutkan oleh jemaat Tuhan ayat 29. Demikian seterusnya, kita selesai di ayat 34.
Firman Tuhan berkata, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Sama-sama. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Kadami iku resumangya wang. Salam sejahtera Ibu Bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu dalam ibadah hari Minggu yang kudus penuh sukacita ini dalam rangka peringatan Hari Reformasi Gereja yang dicetuskan oleh Martin Luther dan Yohanes Calvin sejak 504 tahun yang lalu. Waktu yang sudah sangat panjang, tetapi sampai hari ini masih kita rayakan. Yang juga hari ini adalah hari HUT, perayaan HUT, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja yang ke-13 tahun. Ini 13 tahun ya, lebih muda dari anak-anaknya, luar biasa. Tapi itulah, kalau kita berbicara tentang kasih karunia Allah, itu kita akan selalu melihat kasih karunia dari kasih karunia Allah. Mengalami kepenuhan Kristus dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk perjumpaan ini, dengan doa dan harapan kita semuanya sehat sejahtera. Amin. Amin. Perkenalan awal, tetap berlaku tak kenal maka tak sayang. Dan saya cukup, boleh buka masker? Boleh ya? Kalau begitu saya matikan kipas angin di sini dulu. Dan dengan catatan semua Bapak Ibu harus pakai masker. Iya. Bapak bilang oh. Iya, mungkin sudah pernah ketemu ya. Saya Pendeta Venti Yusana Laban. Datang dengan 2 anak, Vesia dan Gebi, yang kakak sudah baru masuk Unhas jurusan ilmu teknologi pangan. Yang kedua atau yang bungsu kelas 1
SMU Negeri 8. Sudah lama di Makassar sebenarnya. Sempat mengajar sebagai dosen di STT Inti Makassar. Sehingga salah seorang pelayan di jemaat ini yaitu Bapak atau Saudara Dewa. Ya, Dewa itu sempat saya ajar, bahkan juga sempat menjadi mahasiswa bimbingan saya. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu saat ini saya sedang menyelesaikan disertasi di STT Jeffrey Makassar dengan fokus tulisan pada kepemimpinan. Kepemimpinan dikaitkan dengan budaya. Lalu aslinya Pendeta Gib Sultra, di Makassar berdomisili di Landak Baru, Andi Jema, dan melayani domisili di GPB Bukit Zaitun Makassar, tetapi melayani di mana Tuhan memanggil, di mana majelis, pendeta, staf kantor memberikan jadwal pelayanan. Saya melayani di situ dan juga dalam tugas sehari-hari sebagai penyuluh Kristen Kota Makassar, non PNS. Jadi seperti itu, sehingga pelayanan ya ke lembaga pemasyarakatan, ke rumah tahanan, ke panti rehabilitasi, pokoknya yang tidak dijangkau oleh gereja itu kami jangkau dalam pelayanan sehari-hari. Senang berjumpa dengan ibu bapak saudara-saudari dan suami. 7 tahun yang lalu sudah menikmati sukacita sorgawi. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu yang menjadi tema. Saya akan bacakan, ucapkan dalam bahasa Toraja, kalau salah mohon maaf. Pono penaa ungkamali puang matua, benar? Mungkin penekanannya tidak pas ya Pak Nathanael, ya, tapi mohon dimengerti. Ibu bapak saudara-saudari jemaat Tuhan yang kekasih, apa tujuan hidup kita di dunia ini? Saya selalu bertanya kepada diri saya sendiri sampai usia 45 tahun ini, tujuan hidup saya di dunia ini apa? Karena semakin kesini saya semakin sadar bahwa soal hidup, soal mati itu adalah tetap menjadi sebuah misteri ilahi yang kita tidak tahu kapan batas akhir itu tiba. Tapi kalau Tuhan sudah ambil keputusan, ketuk palu, selesai. Dan ketika hidup saya sudah selesai, apakah saya sudah bahagia? Orang selalu bilang, jangan lupa bahagia ya. Betul. Tetapi bahagia yang mana? Kalau kebahagiaan itu adalah tujuan hidup, maka kebahagiaan yang mana? Jemaat Tuhan, bagaimana manusia mewujudkan tujuan hidupnya? Ini berbicara dengan bagaimana upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi antara tujuan dan kebutuhan itu dua perkara yang harus sejajar dan berjalan beriringan. Seperti kaki kanan dan kaki kiri kita yang harus berjalan. Antara tujuan hidup dan kebutuhan hidup. Ada tujuan tetapi dia tidak anggap itu sebagai kebutuhan, tidak jalan. Ada kebutuhan tetapi dia tidak anggap itu sebagai tujuan, juga tidak jalan. Maka tujuan hidup dan kebutuhan hidup ibarat kaki kanan dan kaki kiri. Hanya bisa tercapai kalau ada langkah. Misalnya banyak orang berusaha untuk mewujudkan kebutuhan hidupnya supaya dia bahagia, maka dengan makan. Makan ya, banyak orang bahagia kalau dia sudah makan, dia sudah bahagia. Betul, karena dalam pengkhotbah dikatakan kepuasan manusia itu selama dia hidup adalah makan. Kalau dia masih makan dia bahagia.
Ada masalah, orang bisa merasa ringan dengan masalahnya kalau dia sudah makan. Ada yang merasa bahagia kalau dia bisa menggunakan pakaian yang bagus. Maka status seseorang seringkali dianggap dapat dinaikkan dengan apa yang dia pakai. Kalau yang dia gunakan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sedang tren-trennya begitu. Sehingga anak muda sekarang ini, banyak anak muda selalu melihat itu dengan mengatakan begini, Sultan mah gitu. Ya, gitu tak? Sultan mah gitu. Terus saya pikir sultan itu siapa? Maksudnya orang-orang yang secara penampilan bermerek, sesuai mengikuti tren terkini. Atau kalau dia mengalami kesempatan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Atau kalau ia memiliki pekerjaan sehingga pengakuan orang lain kepada seseorang itu dilihat apa pekerjaannya. Contoh, kalau ada proses masuk minta, orang tidak akan tanya ukuran sepatunya apa ya, tapi orang akan tanya langsung apa? Dia kerja di mana? Standar umum. Sehingga orang akan berusaha bekerja sebaik-baiknya, segiat-giatnya, setekun-tekunnya, tetapi seringkali sampai menjadi seorang yang workaholic, bekerja keras, lupa jaga kesehatan, lupa bangun komunikasi relasi dengan orang-orang rumah. Yang penting saya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi jemaat Tuhan, ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, apakah semua itu adalah tujuan yang harus membawa kita untuk bisa berada dalam realitas berbahagia? Dalam realitasnya, rupanya makan, kalau itu menjadi tujuan kita bahagia, itu juga tidak baik. Makanya Tuhan Yesus ajar makan yang secukupnya. Makan yang berlebihan akan menimbulkan banyak macam penyakit. Pakaian yang bagus yang cepat habis waktu trennya. Pakaian itu, saya belajar dari dunia bisnis, pakaian itu dia ngetrennya itu 3 bulan sampai 6 bulan. Tren di kota Makassar begini itu sampai 3 sampai 4 bulan ya, atau di Jakarta. Lalu setelah tiba di sini nanti dia akan dibawa ke daerah. Di daerah begitu lagi, sehingga total tren sebenarnya itu dia berlaku maksimalnya 1 tahun. Kalau yang kita mau kejar tren supaya kita bahagia dan diakui, hati-hati saja karena tren itu gampang habis. Pendidikan jika tidak disertai dalam hikmat dan rasa takut akan Tuhan, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang sombong. Kalau tidak disertai takut akan Tuhan. Makanya hati-hati sekali. Dibilang kalau sudah MTH itu makin tinggi hati. Moga-moga ini tidak terjadi pada saya. Lalu ketika mengambil keputusan lagi untuk studi, itu juga saya dengar kalau dokter itu apa? Dedengkotnya tinggi hati. Aduh, minta maaf. Moga-moga tidak. Doakan saya ya. Karena studi itu kepentingan pelayanan di jemaat. Jadi pendidikan bukan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Cinta pada keluarga itu juga harus diletakkan dalam porsi yang benar.
Karena kalau cinta pada keluarga, kadang-kadang kita sebagai orang tua kemudian membuat hidup keluarga kita itu sebagai milik kita, yang harus kita atur, kita kendalikan dan sebagainya. Hati-hati, apalagi nih kaum PKB ini, bapak-bapak. Ketika kita sudah menikah, seorang pria menikah dengan seorang perempuan, itu biasanya ada kesepakatan-kesepakatan. Tetapi saya selalu berbicara begini, ketika anak-anak kita dan ketika kita sudah menikah, seharusnya pernikahan tidak mengubah apapun dalam pengertian soal pekerjaan. Seharusnya ya. Jadi ketika perempuan sebelum menikah dia sudah bekerja, ketika dia menikah biarlah dia tetap bekerja. Tapi itu dikembalikan lagi kepada kesepakatan suami istri. Hanya saya selalu katakan kepada anak-anak saya, perempuan harus sekolah. Dia juga harus bekerja. Kalau di kemudian hari Tuhan izinkan mereka berkeluarga dan berumah tangga, tetaplah kamu bekerja. Kenapa? Karena saya katakan belajar pada mamamu ini. Ketika suamimu sudah meninggal, kehidupan masih bisa berjalan secara normal. Karena kadang-kadang kata mengasihi keluarga kemudian itu juga menjadi apa? Tanda yang membatasi kehidupan dipelihara. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati Tuhan, maka bagaimana kita bisa mewujudkan pono penaa ungkamali puang matua? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati terkait dengan tujuan hidup kita dan supaya kita berbahagia di dunia yang waktu hidup kita sangat terbatas. Bagaimana supaya pono penaa ungkamali puang matua menjadi sebuah realitas yang kita bisa nikmati sehari-hari. Bahwa kasih itu sebuah kebutuhan real. Kebahagiaan itu adalah sebuah kebutuhan real. Tetapi kasih dan kebahagiaan itu harus dibingkai. Bukan dalam teori-teori ini dan itu, tetapi harus dibingkai dalam dasar yang penuh firman Allah. Amin. Harus dibingkai pada apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan. Semua teori-teori terbaik di dunia ini kalau tidak dengan firman Tuhan, kosong. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Lalu apa sebenarnya tujuan hidup manusia dalam perspektif Alkitab? Berbahagialah. Kita sudah membaca Mazmur 119 tadi dimulai pada ayat yang pertama, berbahagialah. Itu berarti bahwa rencana Tuhan atas hidup manusia adalah berbahagia. Dalam segala situasi dan kondisi Tuhan mau kita bahagia. Jadi yang mau kita bahagia itu bukan kata teman, jangan lupa bahagia ya. No, bukan. Tetapi Tuhan mau kita berbahagia. Berbahagialah. Siapa itu yang dapat berbahagia? Apa yang harus dilakukan manusia supaya berbahagia? Mazmur 119 mencatat dengan jelas. Yang berbahagia atau yang dapat berbahagia atau yang akan sampai pada kondisi berbahagia adalah orang-orang. Firman Tuhan catat orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang tidak bercela. Hidup menurut Taurat Tuhan adalah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, adalah orang-orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Bagaimana kita bisa pegang perintah Tuhan kalau kita tidak cari Dia dengan segenap hati? Orang-orang yang tidak melakukan kejahatan, orang-orang yang hidupnya mau dituntun firman Tuhan, orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan dengan hati jujur kepada Tuhan. Yang kemudian pemazmur bilang, ya Tuhan ajarkanlah aku menghitung hari-hari pemberianmu. Itu jujur di hadapan Tuhan. Supaya dia tidak mengeluh-mengeluh, tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Orang-orang yang mau belajar hukum-hukum Tuhan yang adil. Dalam bahasa yang lebih jelas, Paulus penulis Ibrani 9 ayat 11 sampai 14 yang dibacakan tadi oleh majelis jemaat mengatakan kebahagiaan manusia itu adalah
Karena apa? Karena kita dapat beribadah kepada Allah. Amin. Kebahagiaan kita karena kita bisa beribadah kepada Allah. Dan ini harus kita akui dan jujur, terima kasih Tuhan kita bisa duduk di sini beribadah kepada Allah. Karena apa? Kehidupan kita sudah membuktikan. Hampir 2 tahun ini kita dibatasi secara fisik untuk beribadah di gedung gereja ini. Bagaimanapun kita harus akui kemampuan teknologi untuk menciptakan ruang-ruang ibadah virtual, online, live streaming dan lain sebagainya. Sangat jauh berbeda rasanya ketika kita bersekutu bersama di dalam rumah ibadah ini, betul? Betul. Karena apa? Tuhan mau kita berbahagia, sentuhan manusia dengan manusia ketika tadi Bapak bilang, oh karena setelah saya buka masker lihat. Beda toh kalau kita lihat dengan virtual. Beda juga kalau kita pakai masker dan sebagainya. Sebenarnya hati ingin memeluk seperti biasanya, hati ingin menjabat seperti biasanya. Tetapi kita dibatasi oleh masa pandemi ini. Tetapi kita berbahagia di dalam Tuhan karena apa? Tujuan hidup kita di dunia untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Ibrani 9 yang kita baca tadi itu jelas mencatat. Kebahagiaan manusia adalah karena kita dapat beribadah kepada Allah. Artinya apa ibu bapak saudara-saudari? Tidak menjadi soal. Bukan masalah besar, bukan perkara yang sulit. Tidak menjadi soal kalau manusia dalam hidupnya ini kita masih suka makan. Kenapa makan? Karena itu tadi saya katakan. Banyak orang yang menganggap tujuan hidupnya itu dengan makan. Ada masalah dia makan banyak. Masalah tidak selesai, masalah datang dengan kolesterol dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan bahwa tidak jadi soal kalau manusia dalam hidupnya di dunia ini masih suka makan yang enak. Tetapi selain enak juga harus menjadi kategori makanan sehat. Betul. Enak, sehat, puji Tuhan. Enak, tidak sehat, hati-hati. Makanya makan itu bukan tujuan untuk bahagia. Kalau kita makan tujuannya untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya kita sehat dan bisa beraktivitas secara normal. Tidak apa-apa jika kita masih suka pakai pakaian yang bagus dan mahal. Why not? Kenapa tidak? Saya malah kadang-kadang memberi hadiah kepada diri saya sendiri. Kalau saya merasa saya sudah mengerjakan hal-hal yang berat, lalu sampai pada tujuan, dan saya mengapresiasi diri dengan membeli misalnya pakaian atau sepatu yang baru, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi jangan sampai membuat kita terjerat pada gaya hidup hedonisme, kapitalisme. Hidup hanya untuk kesenangannya saja. Hidup hanya untuk mengikuti trennya saja. Kalau seperti itu, gaji sebesar apapun juga habis. Hanya supaya terlihat oke, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Bagus kalau pendidikan kita tinggi, asal tetap rendah hati dan bermanfaat bagi sesama. Studi, apa manfaatnya nanti bagi diri keluarga dan orang lain? Apa manfaatnya bagi masyarakat? Apa manfaatnya bagi gereja? Bagus kalau kita sayang sama keluarga, itu penting. Bagus kalau kita sayang sama anak-anak kita, tetapi ingat anak-anak kita itu seperti anak panah di tangan sang pemanah yang punya rencana atas kehidupan mereka. Mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak tidak sama mengendalikan kehidupan anak-anak dan keluarga. Begitu? Berapa banyak anak-anak kita yang kemudian harus melanjutkan studi atas keinginan hatinya?
Ya, dunia ini sudah semakin berkembang, tetapi kadang-kadang orang tua juga masih menjadi orang tua yang egois. Demi gengsi orang tua, padahal yang mau jalani anak-anak. Mengasihi keluarga, hidup dalam rencana Tuhan dan bukan rencana orang tuanya saja, dan yang paling utama adalah kebahagiaan kita terletak pada ketaatan dan ketundukan kita pada kehendak Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita dalam kuasa dan kasih-Nya yang besar dan sempurna, kudus dan mulia, dalam kuasa tubuh dan darah Kristus Yesus, sehingga kita beroleh pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Bisa dibaca kembali itu Ibrani 13 ayat 5. Coba baca Ibrani 9 ayat 13 sampai 5. Itu untuk mengingatkan kita lagi bahwa tujuan hidup kita untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Karena alasan yang tidak bisa dunia berikan, hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus. Kalau sudah ada yang menemukan Ibrani 9 ayat 13 sampai 15, tolong dibaca. Kita baca 1, 2, 3 ayat 13 sampai 15. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Itu berarti bahwa hidup kita, tujuan hidup kita berbahagia. Karena apa? Kita beribadah, menyembah kepada Allah. Kalau kita beribadah dan menyembah kepada Allah, otomatis pono penaa ungkamali puang matua itu tergenapi. Amin. Kalau kita menyembah Allah, maka mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu menjadi terwujudkan. Ibu bapak saudara-saudari, kebenaran kasih Kristus yang utama ini adalah dasar kebahagiaan orang Kristen, pengikut Yesus. Kita ajarkan ulang-ulang dalam Ulangan. Ajarkan waktu kamu berjalan dengan keluargamu, anak-anakmu. Ajarkan ketika kamu lagi duduk. Bahkan dibilang waktu kamu bangun, waktu kamu mau tidur. Bahkan di gerbang pintu rumahmu itu ajarkanlah. Ajarkanlah berulang-ulang. Pono pena ungkamali puang matua. Ulang-ulang. Tidak ada expire-nya. Ulang-ulang terus menerus. Bukan hanya dengan kata, tetapi dalam keteladanan. Tuhan Yesus menegaskan, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Tradisi pengakuan iman yang terus diajarkan dalam keluarga Yahudi itu terus diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yang berulang-ulang, menceritakan secara berulang-ulang Tuhan itu Esa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Segenap, sepenuh-penuhnya. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Jangan bosan-bosan, jangan setengah-setengah. Full, total, maksimal. Ini kelihatan pada sikap kita terhadap kehidupan sesama orang lain. Utamanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hari ini dalam rangka perayaan reformasi gereja dan juga hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja yang ke-13 tahun,
Saya katakan tadi di awal bahwa saat ini saya sedang dalam proses menyelesaikan disertasi tentang bagaimana kepemimpinan dalam gereja dengan bertitik tolak dari pemikiran Martin Luther dan Johannes Calvin. Dan saya temukan dalam studi itu bahwa soal kepemimpinan itu adalah soal yang bisa dilakukan, dipelajari, dipraktekkan oleh semua orang, laki-laki dan perempuan, baik yang masih kecil sampai yang sudah usia lanjut. Soal kepemimpinan gereja itu bukan hanya soal urusannya pendeta, penatua, diaken, pengurus PKB, begitu toh? Bukan. Tetapi soal kepemimpinan itu berbicara tentang minat manusia terhadap manusia yang lain. Minat saya terhadap manusia yang lain, terhadap Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan izinkan kita bertemu dalam perjumpaan pelayanan. Kepemimpinan berbicara soal bagaimana kita punya kepedulian terhadap manusia dan kehidupannya. Kepemimpinan berbicara tentang soal bagaimana saya peduli dengan pasangan hidup saya. Kepemimpinan berbicara tentang bagaimana saya peduli terhadap anak-anak saya. Kepemimpinan berbicara tentang bagaimana anak-anak peduli terhadap dirinya, terhadap orang tuanya, terhadap tanggung jawabnya. Dan kepemimpinan itu berbicara tentang kita. Tentang ibu, bapak, saudara-saudari dan saya. Bagaimana manusia yang dijumpai sehari-hari adanya kepekaan terhadap kebutuhan kini dan sekarang, tetapi kepedulian dan kepekaan itu berdampak positif. Kalau saya peduli, maka kepedulian saya harus berdampak positif kepada orang lain. Makanya kenapa reformasi gereja yang dicetuskan oleh Martin Luther dan Johannes Calvin, kalau kita dengar tadi, itu sudah berapa tahun? 504 tahun. Kenapa? Barang yang sebenarnya ini sudah lama sekali. Orang tua kita belum lahir, ini sudah ada. Orang tua kita, moyang kita belum ada, ini juga sudah ada, sudah 504 tahun. Tetapi kenapa hari ini kita masih rayakan? Karena ini berbicara tentang kepedulian kita terhadap kehidupan, terhadap manusia. Ketika Martin Luther, Johannes Calvin memperjuangkan supaya gereja berada di jalur yang benar, itu luar biasa sekali. Karena apa? Mereka harus menghadapi tantangan, penolakan, ancaman, diburu-buru, dikejar-kejar untuk dibunuh. Oleh apa? Oleh penguasa gereja pada waktu itu. Karena apa? Martin Luther, Johannes Calvin hanya mau bahwa yang salah dalam gereja itu harus ditinggalkan. Apa yang salah? Ajaran pada waktu itu dikatakan bahwa kalau ada umat yang kedapatan bersalah, itu mereka bisa beli surat sertifikat penghapus dosa. Sertifikat itu dijual belikan, bukan surat baptis, bukan, tapi sertifikat pengampunan dosa. Jadi total nih, kalau dalam sebulan atau seminggu bikin dosa, 5 kali bikin dosa, 5 kali beli sertifikat pengampunan dosa. Hitung kalau 1 tahun. Berapa banyak itu? Itu berarti yang mampu membeli surat sertifikat pengampunan dosa itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya yang berduit. Yang menderita siapa? Orang miskin yang tidak bisa beli surat pengampunan dosa. Sehingga terjadilah ketimpangan yang besar sekali dalam gereja. Dan ini yang Martin Luther, Johannes Calvin perjuangkan, bukan begitu. Kalau ada kesalahan dalam jemaat, maka orang yang merasa atau berbuat salah itu harus datang kepada Tuhan, mengaku dosa.
diprotes oleh penguasa gereja pada masa itu. Karena apa? Mempengaruhi pendapatan gereja. Kas gereja langsung berubah drastis ketika orang sadar, iya di, kalau kita salah tidak usah beli surat penghapus dosa, tapi minta ampun sama Tuhan. Mempengaruhi pendapatan gereja pada saat itu sehingga mereka dianggap sebagai pengkhianat gereja, dikejar-kejar untuk dibunuh. Sehingga mereka harus lari dari Prancis, Roma, Italia, Jerman ke tempat-tempat yang lain. Tetapi sambil apa? Sambil memberitakan bahwa gereja Kristen harus berdasarkan pada Alkitab. Harus pada sola scriptura. Di luar dari Alkitab, di luar dari firman Allah, itu bukan gereja. Saya pikir ini catatan kritis juga bagi kita gereja di masa sekarang. Kalau pemberitaan gereja kita sudah tidak berdasarkan firman Tuhan, tetapi untuk menyenangkan hati manusia, hati-hati. Sekeras-kerasnya firman Tuhan, tetapi kalau firman Allah yang diberitakan itu menuntun kepada keselamatan, amin. Tetapi senikmat-nikmatnya berita yang hanya mau kasih senang telinga, kalau tidak didasarkan pada firman Tuhan akan membawa pada kesesatan. Reformasi bagi saya sendiri di hari reformasi ini, saya tanam dalam hati dan pikiran saya. Seorang pelayan firman yang berdiri menyampaikan firman Tuhan tanpa melakukan persiapan. Kalau ada pelayan firman Tuhan yang berdiri tanpa melakukan persiapan sebelumnya, sebenarnya dia sedang memberikan makanan ringan, snack kepada jemaat. Dan makanan ringan ini tidak sehat. Mengandung banyak zat-zat yang bisa merusak iman jemaat. Karena itu kalau dalam jemaat ada masalah, jangan salahkan jemaatnya. Kalau di dalam jemaat banyak pergumulan, lihat pelayan firman-Nya. Lihat pendetanya, lihat majelisnya, lihat pengurus PKB-nya. Apakah kita sudah hidup sesuai firman Tuhan? Atau belum? Itu bukan kesalahan jemaat tetapi dosa para pelayan. Karena itu ibu bapak saudara-saudari, dalam hari ulang tahun PKB Gereja Toraja ke-13 tahun, kita akan potong tumpeng hari ini. Sudah dipesan tadi di konsistori bahwa nanti kita akan potong tumpeng, lalu bapak-bapaknya sangat berharap sebentar juga ada tiup lilin. Moga-moga sudah ada lilin di sana. Kalau belum ada lilin, mungkin ibu-ibunya, anak-anaknya bisa bantu carikan lilin dulu, kasihan sebentar toh, supaya sinarnya ini bapak-bapak kita toh. Bapak-bapak kita ini kan andalan-andalan kita toh, pemimpin. Saya tetap percaya bahwa bapak dalam keluarga itu adalah imam. Walaupun mungkin dalam realitasnya sorry. Kalaupun misalnya ada bapak-bapak yang kurang tekun berdoa, kurang tekun baca Alkitab dan sebagainya, walaupun itu realitasnya begitu, tapi bagi saya adalah mereka tetap imam. Artinya apa? Bapak-bapak lah yang harus mengajak istrinya, anak-anaknya, cucunya untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Iya, kalau masih hidup itu harus menjadi tugas kita ya. Kalau masih hidup, jangan serahkan kepada orang lain. Tidak boleh. Harus bapak-bapak yang tetap menjadi imam dalam keluarga. Beda soal kalau kita sudah tidak di dunia ini, apa Bollywood ya, kayak saya menjadi orang tua tunggal, ya tugas bapak saya kerjakan, tugas mama saya kerjakan. Karena sudah begitu, tapi kalau masih hidup kasihan, jangan serahkan sama yang lain.
Itulah caramu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, akal budi, jiwamu. Selagi masih ada waktu. Ya. Apa tugasnya ibu-ibu Pale? Kalau dalam kenyataannya kedapatan bapak-bapakmu bagus, bapak-bapakmu belum sepenuh hati menjadi imam, kata bapak kita, bertobatlah. Tetapi ibu-ibu jangan kecil hati. Ibu selalu menjadi tiang doa bagi suami dan anak-anaknya. Jangan pernah berhenti doakan pasanganmu, jangan pernah berhenti mendoakan anak-anakmu. Sampai kapan? Ibu pendeta, saya sudah bosan doakan. Jangan bosan. Sampai batas usiamu. Amin. Amin. Halo anak-anak, banyak sekali nih anak-anak muda. Bagaimana kalau dalam kenyataan hidupmu orang tuamu tidak seperti yang diharapkan? Dia nakal, dia terjebak dalam seks bebas, pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya karena broken home. Orang tuanya tidak bisa menjadi teladan yang baik. Sehingga dia jatuh ke dalam hal-hal yang negatif. Dalam nama Yesus diputuskan, tidak boleh ada di generasi kita yang begitu. Amin. Amin. Doa saya, Tuhan berkatilah saya dan kaum keturunanku turun-temurun. Padahal anak saya masih sekolah. Mau menikah saja, pacar saya belum punya, begitu toh. Tapi saya sudah mendoakan generasi saya dari kaum keturunan ke keturunan selanjutnya. Diberkati Tuhan, dipayungi oleh kuasa Roh Kudus supaya dijauhkan daripada hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Itu tanggung jawab saya. Cara saya mengasihi Tuhan dan generasi saya, kaum keturunan saya. Membentengi mereka dengan kuasa doa yang bisa saya lakukan selagi saya masih hidup. Kalau saya sudah tidak ada, yaitu Tuhan punya kuasa nih. Tapi paling tidak selama saya masih hidup, saya tahu apa yang harus saya doakan. Jadi anak-anak, kalau yang kamu temukan dalam keluargamu bukan orang tua yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan orang tua yang mengasihimu dengan segenap hati, jangan simpan akar pahit. Doakan orang tuamu supaya mereka bertobat. Sampai kapan kita tidak tahu. Tapi doa anak untuk orang tuanya itu dikenan oleh Tuhan. Amin. Amin. Tugas kita reformasi diri kita reformasi perspektif kita. Tetapi dengan berdasarkan firman Tuhan. Selamat PKB, ulang tahun ke-13 tahun, angka 13 angka rawan. Kan begitu tuh orang takut dengan angka 13 itu. Tetapi semua yang rawan, semua yang bahaya, semua yang tidak baik kalau diletakkan bersama dengan firman Tuhan, diletakkan dengan kasih kepada Tuhan dan sesama, Tuhan mampu mengubah yang rawan menjadi jalan menuju kebahagiaan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita bilang sama-sama dalam bahasa Toraja dengan tema ini. 1, 2, 3. Pono penaa ungkamali puang matua. Amin. Amin. Kalau begitu Bapak Ibu yang bilang saya diam supaya saya pelajari pengucapannya itu yang bagaimana. Silakan. Saya ulang. Pono penaa ungkamali puang matua. Betul? Tuhan yang kasih betul. Amin. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita respon firman Tuhan. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah setiap orang dengan hati dan mulut masing-masing mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberi dengan sukacita dan nats persembahan kita pada minggu ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat yang ke-29. Sambil persembahan kita bawa, kita masing-masing ke depan, kita nyanyikan pelengkap kirim jemaat 148. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku,
agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Kasih ya Tuhanku Atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ini kami anak-anak-Mu dalam kegembiraan, syukur dan sukacita atas ibadah yang boleh kami rayakan pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu, Tuhan membuat hidup kami berbahagia. Kiranya oleh firman Allah yang sudah kami baca, dengar dan renungkan, kami semakin kuat di dalam Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, keluarga, dalam kesadaran bahwa Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih, Tuhan juga memberkati kami sehingga kami dimampukan untuk membawa persembahan syukur hidup hati kami sebagai tanda yang kelihatan betapa kami sangat bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Karena itu, biarlah apa yang kami persembahkan menjadi persembahan yang kudus, berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan, dan menjadi kemuliaan untuk pemberitaan firman Allah di tengah-tengah jemaat Tuhan, dan juga yang terrealisasi melalui program-program dalam pengembangan jemaat-Mu di sini dan yang masih ada pada kami. Tuhan menolong kami untuk tata kelola, memenuhi segala yang menjadi bahagian kami, segala kekurangan-kekurangan dan keterbatasan Tuhan bisa ubahkan menjadi kekuatan yang memelihara kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua kami yang boleh hadir dalam ibadah ini. Tuhan mengenal kami dengan nama masing-masing. Terpuji nama-Mu, Tuhan yang memberi kekuatan kesehatan, sukacita, kebahagiaan, perlindungan. Suami istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, Tuhan memberkati.
Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami di masa kini dan masa yang akan datang. Tuhan berjalan di depan, membukakan jalan-jalan berkat-Mu bagi kami, dan Tuhan juga tetap setia di samping kami, berada di pusat kehidupan kami untuk membimbing kepada kebenaran dan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mendoakan pendeta, presbiter, penatua, diaken, pengurus OIG, kepanitiaan yang ada dalam jemaat Tuhan, Gereja Toraja Jemaat Rama. Tuhan memberkati. Dalam kepemimpinan pelayanan Pendeta Berta Patu STH, Pendeta Agustinus Pali STH, Pendeta Petrus Tangkealu, Tuhan memberkati supaya apa yang menjadi harapan dan kerinduan Tuhan berlaku atas jemaat-Mu di sini melalui kepemimpinan kepelayanan para pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Bersyukur untuk berkat Tuhan, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada masing-masing orang, kenaikan pangkat, lulus ujian, sembuh dari sakit. Tuhan yang memberkati semuanya, menjadi tanda yang kelihatan bahwa Tuhan setia menolong semua orang yang bertekun usaha bisnis. Tuhan memberkati, kami mohon berkat-Mu bagi pergumulan-pergumulan yang dialami di tengah-tengah keluarga, relasi suami istri, orang tua, anak-anak. Tuhan memberkati, beri kekuatan iman. Kami mohon berkat-Mu bagi orang tua kami yang berusia lanjut, janda, duda, anak yatim piatu, fakir miskin. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi dalam kepenuhan-Mu kami boleh menikmati. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka yang Tuhan perkenankan dengan pertambahan usia pribadi, pernikahan, kiranya mereka semakin berbahagia di dalam Tuhan. Bahkan kami mendoakan mereka yang sakit, Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib, yang berkuasa menyembuhkan dan memulihkan, sehingga aktivitas dapat kembali berjalan dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Terpuji nama-Mu. Bahkan kami mendoakan untuk keluarga kami yang mengalami duka cita, keluarga Bapak Cornelius Bura dan Bapak Agustinus Bandaso atas meninggalnya kakak tante almarhumah Nyonya Pendeta Duma di Balikpapan tadi malam. Sungguh suatu realitas duka yang mendalam, tetapi kami percaya dalam segala perkara Tuhan selalu berada di tengah-tengah kehidupan keluarga untuk menghibur dan menolong. Kami bersyukur untuk proses pemilihan penatua diaken terpilih 133 orang, penatua 66, diaken 67 orang. Bersama dengan hamba-hamba-Mu yang telah memberi diri terpilih dan juga bersama keluarga yang mendukung, kami mohon anugerahkanlah berkat-Mu atas penatua diaken terpilih bersama keluarga rumah tangganya masing-masing, sehingga oleh kasih karunia Allah pelayanan terselenggara, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, segala kekurangan keterbatasan disempurnakan oleh kasih Kristus Yesus. Syukur kepada Tuhan. Kami mendoakan pelayanan pertukaran mimbar pendeta jemaat Gereja Toraja Rama, Pendeta Berta yang melayani di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya jam 8.30 tadi pagi, Pendeta Agustinus Pali yang melayani di Gereja Kristen Sulawesi Barat jam 6.30 tadi pagi. Tuhan memberkati semua karya pelayanan ini menjadi persembahan yang dikenan Tuhan. Bahkan pertukaran mimbar PGIW yang berlangsung sepanjang hari Minggu ini, Tuhan memberkati di semua tempat-tempat pelayanan. Tuhan memberkati ibadah virtual tatap muka yang juga masih berlangsung, Tuhan memberkati. Bahkan pekan sukacita yang boleh dirayakan oleh Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja, yang hari ini dirayakan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini, menghayati pertolongan Tuhan kepada kaum bapa yang berada di tengah-tengah jemaat, yang adalah imam dalam keluarga, yang adalah perangkul keluarga. Dengan syukur dan sukacita kami mohon berkenan Tuhan memberkati PKB, GT,
bersama dengan keluarga dalam HUT ke-13 tahun menjadi PKB tangguh, PKB yang semakin dapat membawa dirinya, keluarganya, hidupnya, kerjanya, pelayanannya menjadi berkat dan terang Kristus di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Terima kasih Tuhan, pengurus PKB tingkat jemaat, Bapak Ketua Bapak Efrajim Payungalo, Tuhan memberkati bersama dengan semua pelayan-pelayan yang ada, bersehati membangun persekutuan PKB GT di usia ke-13 tahun ini dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan sebentar akan ada seremonial ulang tahun PKB GT ke-13 tahun. Semua yang telah dipersiapkan baik oleh Bapak-Bapak maupun oleh semua tim support Bapak-Bapak, Tuhan memberkati, menjadi kebahagiaan dan syukur kami di hadapan Tuhan. Bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dan juga TNI Polri, bahkan Gubernur, Wakil Gubernur, sampai kepada RT RW setempat, Tuhan memberkati, semuanya berlangsung dalam pertolongan Tuhan sehingga tata kelola pemerintahan berlangsung sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Bapak. Masyarakat sekitar gereja ini, kami mohon Tuhan berkati, oleh perlindungan-Mu kami hidup damai sejahtera. Terima kasih Bapak, ini doa kami, kuduskan sempurnakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyafaat. Amin. Baik jemaat Tuhan, hari ini kita masuk dalam akta seremonial ulang tahun PKB GT Jemaat Rama. Di depan sudah ada tumpeng. Sekali lagi, salam PKB. Salam PKB. Ya, terpujilah nama Tuhan, dan karena kemurahannya seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, hari ini PKB GT merayakan ulang tahunnya yang ke-13. Dan di Jemaat Rama kita akan merayakannya, memperingatinya dengan memotong kue, nasi tumpeng. Tadi memang kami tidak menyiapkan lilin, tapi kalau ada yang bawa lilin tolong bawa ke depan. Ada, oh ada ya, maaf. Ya, kami mengundang dengan hormat ke depan, mungkin barangkali persembahannya di kotak persembahan dipindahkan dulu, teman-teman. PKB supaya pindah kotak persembahan. Dengan hormat, tapi tolong lilin yang di kue tumpeng jangan ditiup ya, karena masih mau dimakan. Tidak enak, ini masa corona ini. Ya, dikipas saja ya. Tadi kan harusnya ada di piring, tapi ya tolong dipindahkan dulu persembahannya. Oke, angkat ke atas saja mungkin sedikit Pak. Baik, kami mengundang dengan hormat hamba Tuhan Ibu Pendeta Venti, Ketua PKB GT, kemudian PMG Jemaat Rama atau yang mewakili, kemudian Penasehat PKB GT Jemaat Rama jika hadir, kemudian Ketua-Ketua OIG, PWGT, atau yang mewakili juga PWGT, PPGT, dan Sekolah Minggu. Silakan. Orang tua kita, Bapak JL Tiku Padang, boleh maju ke depan Pak, yang mewakili kita. Kemudian dari PMG, kalau misalnya Bapak Lute Lantang ya. Ya, silakan Pak Lute. Kemudian orang tua kita juga Bapak, saya lihat ada Pak Bangalino, boleh Pak Bangalino ke depan, mewakili orang tua kita. Ya. Ibu, karena tidak ada juga penasehat di sini saya lihat, Ibu JMF Palinggi boleh mewakili kami sebagai penasehat. Memang Pak Alex Palinggi almarhum waktu itu juga sebagai penasehat, tapi tidak jadi masalah juga ketika Ibu juga merupakan bagian kami dari PKB. Silakan Bu. Ya, baik. Kita akan bersama-sama, mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, lalu kemudian kita lanjutkan dengan Panjang Umurnya Potong Kuenya. Selamat ulang tahun dulu. Selamat tanana itu. Sambil kita tepuk tangan ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera
sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umur, Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Potong kuenya. Oh ya. Potong lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Potong tumpengnya, potong tumpengnya. Tolong ibu-ibu dibantu Pak PKB Ketua PKBT ya supaya cepat. juga, Sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi tumpengnya, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya sekarang juga. Diserahkan ke Ibu Pendeta dulu kepada hamba Tuhan. Sekarang Ibu Ketua PWGT barangkali bisa tambah di piringnya supaya cepat. Mau bagi kuenya, bagi tumpengnya sekarang juga, sekarang. Penyanyi menyanyi terus. Sekarang juga. Makan tumpengnya, makan tumpengnya. Ibu Pendeta tak makan. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sambil kita melihat, menyaksikan nasi tumpeng menyanyi terus, PKBGT mengusung tema mengasuh dan merawat seperti ibu. Ya, pertama Tesalonika pasal 2 ayat 7. Lagunya boleh menyanyi terus. Potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi tumpengnya, bagi tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga. Barangkali Mama Tisa bisa lanjut juga sebagian supaya cepat itu anunya. Tolong taruh di piring supaya Ibu Katrin. serta mulia, sekarang mulia. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga. Ya, dengan demikian tumpeng telah kita bagikan bersama-sama dan mari silakan kita nikmati atau masing-masing bawa ke tempatnya. Tapi terima kasih kepada hamba Tuhan, kepada siapapun juga yang mewakili kita yang hadir bersama-sama. Ya, terima kasih, kita berikan aplaus. Ya, oke, selamat ulang tahun PKB. Silakan kembali ke tempat. Oh iya, Ibu Pendeta memberikan kepada satu ibu ya. Terima kasih Bu Pendeta. Ya, dengan demikian berakhir sudahlah seremonial ulang tahun atau
pemotongan tumpeng PKBGT yang ke-13. Saya jemput kita untuk berdiri bersama-sama. Oh iya ya. Aduh, maaf. Maaf Bapak Ibu, kita duduk kembali. Ya, masih ada satu hal akta yang kami lupakan, ada penekanan warta. Ya, penekanan warta pada Minggu 31 Oktober 2021, yang pertama, ibadah di masa pandemi seperti biasa akan terlaksana 3 kali, yakni pukul 6, pukul 9, dan pukul 17 WITA. Warga yang datang tetap menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Yang kedua, pemilihan penatua dan dekan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan perhitungan suara pada tanggal 25 Oktober 2021 dan disaksikan oleh 4 orang utusan majelis dari setiap kelompok. Majelis terpilih seperti yang telah disampaikan dalam doa tadi oleh Ibu Pendeta sebanyak 133 orang, 66 penatua dan 67 dekan. Nama penatua tercantum dalam warta jemaat. Yang ketiga, kebaktian insidentil. Kebaktian syukur insidentil akan dilaksanakan di rumah keluarga Yansen Padang, kelompok 6 pada hari Rabu 3 November 2021 pukul 16.30. Yang keempat, ibadah rutin PKBGT Jemaat Rama dirangkaikan dengan penutupan pekan PKBGT, jadi hari ini dibuka dan kita akan tutup pada hari Sabtu 6 November jam 7 malam, jam 19. Dan penghimpun adalah kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6, pekan ini, di minggu depan, minggu besok maksudnya, akan dilaksanakan pekan PKBGT dengan kegiatan ada domino, ada prokenso, dan tenis meja. Jadi bapak-bapak boleh mengambil bagian, pemuda tidak ikut. Karena setelah itu juga pemuda juga akan melaksanakan kegiatan pekan pemuda. Jadi kami berharap semua bapak-bapak boleh mengambil bagian seperti apa, dan yang jelas bahwa doa kami tidak berarti bahwa kita tujuan ini adalah bukan berarti kita mau membuat kerumunan, tetapi minimal kita bersuka cita bahwa kita adalah bapak-bapak yang terpilih di masa pandemi ini. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan yang terakhir adalah berita duka, telah meninggal dunia almarhumah istri almarhum Bapak Pendeta Duma, saudara dari Bapak Cornelius Buram, dan tante dari Bapak Penatua Agustinus Bandaso di kelompok 2 di Balikpapan. Ya, Pak Du atau Mak Du ini, dua-duanya itu. Jadi Pak Du itu maksudnya Bapak Pendeta Duma, Mak Du itu adalah Ibu Pendeta Duma, Mak Duma. Ini adalah ex pendeta di jemaat Ujung Pandang Timur, tetapi tinggal di Jemaat Rama dulu di tahun-tahun 90-an di Jalan Baitur Rahman sebelah kiri rumahnya. Waktu itu ketika melayani di Jemaat Rama, istrinya ini yang meninggal. Demikianlah penekanan warta, saya jemput kita untuk berdiri bersama-sama. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, ia suka memberi,
menyerahkan diri, tidak mengenal dengki. Jemaat Tuhan, pergilah menjadi pelaku firman Allah. Tunjukkanlah dalam hidup dan karyamu melalui kata dan perbuatan akan kasih-Mu kepada Tuhan. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu, hidupmu kepada Tuhan, bawa dan bagikanlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita telah berdiri dan kita menyanyikan Mars PKBGT, tapi sebelumnya kami atas nama Jemaat Rama menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Fenty Laban MTH dari Gereja Gap Sultra, dan semoga Tuhan tetap memberkati Ibu bersama-sama dengan keluarga dalam pekerjaan dan bahkan dalam pelayanannya. Mars PKBGT. Wahai kaum Bapa, kaum yang bersahaja, panutan dalam jemaat dan masyarakat, nyatakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab sebagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, baktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Di dalam wadah PKBGT, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja, mari kita bersama dengan tulus giat berkarya, menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan pripanggelan gereja, dan majulah jaya Allah.